Sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Kita telah menunaikan solat Isya berjamaah tepat waktu di masjid. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man sallal isya'i fi jama'atin faka'annama qama sallal lail nisfahu wa man sallal subhi faka'annama qama sallal laila kullahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat Isya berjamaah bagaikan ia salat separuh malam. Hadis lanjutannya, barang siapa yang melaksanakan solat subuh berjamaah bagaikan ia solat sepanjang malam. Malam di dalam Islam itu dihitung mulai terbenamnya matahari atau masuknya waktu subuh maghrib sampai dengan masuknya waktu subuh. Untuk memudahkan perhitungan, kita anggap saja maghrib itu pukul 6, sedangkan subuh itu pukul 4 pagi. Berarti dari pukul 6 sore sampai jam 4 pagi adalah 10 jam. Mengikuti hadis Nabi tadi, barang siapa yang solat Isya berjamaah bagaikan ia solat separuh malam. Berarti dia dapat 5 jam. Nanti kalau kita solat subuh berjamaah bagaikan ia solat sepanjang malam, berarti 10 jam. Dengan demikian, solat Isya dan solat subuh menjadi 15 jam. Alhamdulillah, 5 jam yang pertamanya sudah di tangan kita. Bandingkanlah kalau kita solat sendirian. Solat Isya kita sendirian paling lama 7 menit. Solat subuh sendirian paling lama 8 menit. Berarti subuh ditambah Isya 15 menit. Bandingkan dengan 15 jam 900 menit. 15 menit berbanding dengan 900 menit itu sangat signifikan, sangat jauh jumlahnya. Jadi kita telah memenuhi hadis Nabi tersebut. Yang kedua, para sahabat Nabi tidak membeda-bedakan mana solat fardu, mana solat sunnah. Para sahabat Nabi mencintai yang wajib-wajib dan juga mencintai yang sunnah-sunnah. Ada orang berpandangan itu kan sunnah saja, kalau kita tidak lakukan tidak apa-apa. Jadi begitu mudahnya merendahkan solat sunnah. Mereka lihat Nabi Muhammad menyisir rambutnya dari sebelah kanan. Mereka tidak pernah tanya kepada Nabi, wahai Nabi, mengapa engkau menyisir rambutmu dari sebelah kanan? Mereka lihat Nabi Muhammad memakai bajunya dari sebelah kanan lebih dahulu. Mereka tidak pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, mengapa engkau memakai bajumu dari sebelah kanan? Mereka lihat Nabi Muhammad memakai sepatu atau memakai sandalnya dari sebelah kanan lebih dahuluan. Mereka tidak pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, mengapa engkau memakai sandalmu atau sepatumu dari sebelah kanan? Contohnya, mereka melihat Nabi Muhammad, mereka melaksanakannya. Sami'na wa ata'na. Itulah hebatnya. Jadi mereka dengar, mereka lihat dan mereka ikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri pribadi Nabi Muhammad itu telah terdapat contoh suri teladan yang baik. Telah terdapat contoh suri teladan yang baik bagimu. Maka kita contoh Nabi. Bagaimana Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Maka begitulah kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat fardu 5 kali sehari semalam dilaksanakannya di masjid.
untuk solat-solat sunnah berikutnya, karena rumahnya dengan mimbarnya dekat sekali, maka dia pulang ke rumah. Maka kita laki-laki mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat fardu yang 5 kali sehari semalam kita laksanakan di masjid. Kalau saat ini Isya ini kita salat berjamaah di masjid, maka nanti subuh jangan turunkan derajat kita. Kita datang ke masjid, kita salat tepat waktu berjamaah di masjid. Kemudian salat zuhur kita datang ke masjid, kita salat tepat waktu berjamaah di masjid. Begitu juga asar, begitu juga maghrib sampai Isya kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal khamsu, 5 salat waktu. Al khams, maaf awalnya saya lupa. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, antara satu waktu salat fardu ke salat waktu salat fardu berikutnya, menurunkan atau menghilangkan dosa-dosa kecil. Dari satu Jumat ke Jumat berikutnya menghapuskan dosa-dosa kecil sepanjang kita tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Sebagai manusia, dari subuh ke Isya itu waktu cukup panjang. Kita pergi ke kantor, kita bekerja, kita berniaga, kita berinteraksi dengan orang, kita melihat ke kiri, ke kanan semuanya. Ada potensi bagi kita manusia untuk berbuat dosa-dosa kecil. Maka dengan sholat zuhur berjamaah tepat waktu itu, gugurlah dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita sebelum zuhur tersebut. Dari zuhur ke asar, sebagai manusia ada potensi kita berbuat kesalahan, berbuat dosa. Maka dengan sholat asar, gugurlah dosa-dosa kecil kita. Itulah sebabnya kita datang sholat waktu, tepat waktu berjamaah untuk yang 5 kali sehari semalam. Saya katakan tadi, janganlah meremehkan, janganlah anggap enteng terhadap solat-solat sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunnah subuh, bukan solat wajib Bapak Ibu ya. 2 rakaat solat sunnah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari alam ini dan seisinya. Di alam ini ada tambang emas, ada tambang batu bara, ada tambang nikel, ada tambang minyak, ada danau, ada sungai, ada lautan, ada gunung, ada bukit, ada rumah mewah, ada mobil mewah, semua yang hebat-hebat. 2 rakaat salat sunnah subuh lebih baik dari alam ini dan seisinya, semua yang kita sebut tadi. Hari Senin yang 2 hari yang lalu, sekarang hari Selasa Pak ya? Iya Selasa. Berarti saya, hari Ahad di Masjid Cutnyadin. Setelah saya sampaikan hadis Nabi ini, kajian Ahad pagi, keluar saya pulang, sampai saya di pintu keluar itu, saya ditanya begini Bapak Ibu, lebih baik dari alam ini dan seisinya, berarti di situ ada kebun kelapa sawit, ada perkebunan karet seperti di Sumatera Utara, kebun di mana-mana. Dia membisiki saya, Pak, kan minyak kita sudah dikuasai asing semua. Perkebunan kita kan memang di Indonesia, tapi kan sudah dikuasai orang Malaysia semua. Kan sudah habis Pak, kita ke bagian apa lagi? Kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita berceramah seperti ini, saya ucapkan kan, ada pertanyaan-pertanyaan jamaah yang di luar dugaan kita. Demi Allah, saya tidak menyangka ada jamaah yang bertanya begitu. Pak, kan kebun sawit sudah habis Pak, yang punya kan bukan kita. Kemudian eksplorasi minyak kan punya asing yang punya katanya. Ini sekedar jadi maksudnya dia, kita dapat apa lagi Pak? Kan kita sudah habis diambil orang. Kira-kira begitulah joknya ya. Ya itulah. Tapi Allah akan mengganti yang lainnya. Jadi janganlah anggap enteng, janganlah anggap remeh kepada salat sunnah. Apalagi hebatnya, ada orang buta datang kepada Nabi. Orang buta datang kepada Nabi ini memohon agar kepada orang buta itu diberikan kelonggaran untuk melaksanakan solat fardu yang 5 kali sehari semalam itu di rumahnya. Maka Nabi membolehkannya, silahkan engkau solat di rumah. Tapi pada waktu orang buta itu berputar balik meninggalkan Nabi, Nabi bertanya kepada orang buta tersebut, hal tasma'u an-nida'a bis-salati? Apakah kamu tadi mendengar suara panggilan azan? Faqala na'am. Maka orang buta itu mengatakan, ya aku mendengarnya. Lalu dijawab oleh Nabi, qala fa'ajib. Kalau begitu, kau
datang memenuhi panggilan azan. Apa pesan yang ingin saya sampaikan? Orang buta saja yang mendengar suara panggilan azan wajib datang memenuhi panggilan azan tersebut. Apalagi kita, kaki ada sehat, saking semangatnya, kaki ada, tangan ada, penglihatan ada. Sebelum saya lanjutkan, saya lupa mengomentari di awal tadi. Bapak Ibu tahu nggak berapa umur Pak Misbah yang imam mengimami kita? Umur beliau 74. Adakah sedikit rasa pelo dalam pembicaraannya? Tidak. Makhrajul huruf bacaannya, subhanallah, bagus. Dia tidak ada gemetaran. Bandingkan dengan anak-anak muda yang sekarang, kepala 4, belum kepala 4. Beberapa kita lihat di masjid kita, ada yang sudah stroke. Alhamdulillah 74 tahun. Kalau diantara kita tidak ingin kita pikun di hari tua kita, cintailah Al-Quran. Beliau adalah qari semenjak masih muda. Jadi kita bersyukur sekali diimami oleh Pak Misbah. Kita teruskan sampai di mana tadi? Yang buta Pak ya? Bersyukur kita tinggal di Malang. Andai kata di antara kita ada yang sakit dirawat di rumah sakit, apakah itu Saiful Anwar? Ada masjidnya. Di Lafalet ada masjidnya. Di rumah sakit Muhammadiyah ada masjidnya. Bahkan di rumah sakit Panti Nirmala pun di belakangnya saya hitung ada kubah masjid ada 8. Terdengar panggilan azan. Kita dirawat di sana. Pada waktu subuh berbunyilah panggilan azan. As-salatu khairum minan naum. Dia meneteskan air mata sejadi-jadinya. Kakiku telah diamputasi ya Allah. Aku ingin datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Apa aku perbuat? Kakiku sudah diamputasi, aku tidak bisa datang. Dulu engkau pada waktu masih sehat, kau pun tidak datang memenuhi panggilanmu. Rupanya setelah kakimu diamputasi, baru kau menyadari betapa engkau hendak datang ke rumah sakit. Baru kau meneteskan air mata. Kalau begitu, amputasi kakimu itulah pelajaran yang baik dari Allah bagimu. Untung Allah belum mencabut nyawamu. Oleh karena itu, dari mimbar yang mulia dalam masjid ini, Bapak Ibu saya hormati, jangan anggap remeh terhadap panggilan azan, apalagi rumah kita di dekat sekitar masjid ini. Datangi panggilan azan tersebut. Betapa malunya kita nanti di hadapan Nabi Muhammad pada waktu kita dihisab. Nabi Muhammad menyaksikan tiap orang per orang umatnya. Kita mengatakan kita sibuk masih dunia. Maghrib sudah datang, panggilan azan datang, dia masih mencuci mobilnya. Ternyata bagian kanan dari mobilnya belum sempat dia bersihkan. Bagian kirinya sudah, depan sudah, belakang sudah, kiri sudah, tapi bagian kanannya belum. Dia hampir selesaikan dulu membersihkan mobilnya, baru dia datang ke masjid. Engkau lebih cinta kepada mencuci mobilmu daripada engkau datangmu. Nanti engkau menyesal. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Bapak Ibu sekalian, kita tinggal di perumahan Saujajar BTN. Rumah itu kita cicil bulanan. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, mungkin ada yang lebih. Maka singkat cerita, lunaslah rumah itu milik kita, menjadi sertifikat hak milik. Biarpun rumah itu rumah kita sendiri, tapi kalau tidak ada kunci pintunya, kita tidak masuk. Padahal rumah kita sendiri, tapi kuncinya itu dia ada, kita tidak bisa masuk ke rumah kita. Sepeda motor kita sendiri, kita beli dengan keringat kita bayar 24 bulan tiap bulan, lunaslah motor tersebut. Tapi karena tidak ada kuncinya, kunci kontaknya, maka kita tidak bisa memakai sepeda motor tersebut. Apalagi Bapak dan Ibu ingin masuk ke surga yang mulia, yang begitu tinggi, yang begitu azim. Jangan-jangan kita tidak punya kunci pintunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahul jannati as-shalah." Kuncinya pintu surga itu adalah salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi salatuhu
fa in saluhat faqad aflaha wa anjaa wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah solatnya. Apabila solatnya baik, maka beruntunglah dan berhasillah dia. Apabila solatnya rusak, maka gagallah dia dan rugilah dia. Sayang, 1000 sayang kalau engkau tidak solat. Bapak Ibu pasti ingat lagu Melayu. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Bapak dengarlah lagu itu malam-malam kalau Bapak tidak meneteskan air mata. Engkau hidup 1000 tahun, engkau minta panjang umur kepada Allah, tapi engkau tidak solat. Kata orang Melayu, apa gunanya? Baru kita sadar, iya rupanya tidak ada gunanya aku hidup 1000 tahun kalau aku tidak sembahyang. Rugi. Begitulah mereka. Begitu hebatnya itu. Nanti kepanjangan Bapak. Kita sampai jam berapa? Sampai 40 aja Pak ya. Sampai 5 menit lagi Pak ya. 5 menit lagi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asqala salatan 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang amat berat dirasakan oleh orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Alhamdulillah kita tidak merasakan itu. Kalau orang munafik jam-jam 8 begini dia mungkin masih berkeluaran. Kalau misalnya subuh kita masih tidur, mungkin mereka masih ada kegiatan di luar, masih sibuk dengan kehidupan dunia. Maka kita harus memperhatikan solat kita. Apalagi saya ambil hadis-hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Bukhari Muslim tentang solat saja. Jadi kita berbicara mengenai solat. Kepada Nabi pernah ditanyakan, Ayu amali afdalu? Wahai Nabi, apa amalan yang pertama di sisi Allah? Lihat, perhatikan baik-baik jawabannya. Kata Nabi, nomor 1, as-salatu liwaktiha, mengerjakan solat tepat waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi dari ketiga jawaban Nabi itu, mengerjakan solat tepat waktu menempati urutan yang pertama. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad itu menjadi contoh panutan kita. Tadi sudah saya bacakan ayatnya. Laqad kana Rasulillahi uswatun hasanah. Ada contoh suri teladan bagi Nabi. Maka Nabi, kalau kita lihat misalnya, kalau Bilal imam kan dia naik ke atas. Maksudnya naik dia ke atas supaya kedengaran tidak ada. Dulu kan tidak ada loudspeaker. Maka Nabi pun juga begitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ayyuhan nas, wahai manusia, inni imamukum, aku ini adalah imam kalian. Fala tasbikuni biruku, wala bisujud, wala bil qiyam, wala bil insiraf. Wahai manusia, aku ini adalah imam kalian. Jangan kalian mendahului aku pada waktu ruku, jangan pula kalian mendahului aku pada waktu sujud. Jangan kalian mendahului aku pada waktu berdiri, dan jangan kalian mendahului aku pada waktu mengakhiri solat. Penjelasannya begini. Ada orang ikut solat isya berjamaah. Solat isya itu 4 rakaat. Lalu dia ketinggalan 1 rakaat. Maka orang yang ketinggalan rakaat solat disebut masbuk. Berarti dia masbuk. Nanti pada waktu imam mengakhiri solatnya pada rakaat keempat, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, maka dia harus melanjutkan solatnya. Belum imam selesai mengucapkan assalamualaikum ke kanan dan assalamualaikum ke kiri, dia sudah naik ke atas. Fala tasbikuni bil insiraf, jangan kalian mendahului aku pada saat mengakhiri solat. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Bapak dan Ibu, kalau solat di masjid itu, saya tidak usah kasih tahu nama masjidnya, karena saya hampir seminggu itu ada 3-4 kali, kalau tidak solat zuhur, solat asar di situ.
Jadi kita selalu sholat di situ dan kita mendapat di shaf yang pertama ini. Nah, belum imamnya ruku karena dia di depan, dia melihat imamnya. Nah, maka dia menyamakan dengan gerakannya dengan imam. Menyamakan saja tidak boleh, apalagi mendahului. Contoh itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata dia ayat yang dibaca oleh imam itu dia hafal. Dia hafal. Jadi dia tidak perlu dia harus di shaf yang pertama, mungkin dia di shaf yang ketiga sampai yang keempat. Lalu dia hafal ayat itu. Saya ambil contohnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Dihafal ayatnya. Berarti ujung ayat itu adalah lakum dinukum waliyadin. Pasti mariki imame sujud. Belum, imamnya belum, karena dia hafal. Jadi meskipun dia tidak di shaf yang pertama, biarpun dia di belakang atau di mana saja, tapi karena dia hafal ayat tersebut, pasti mariki imamnya sujud. Jadi belum di imam Allahu Akbar, dia sudah melepaskan tangannya. Jangan kalian mendahului aku. Fala tasbikuni biruku wala bisujud wala bil qiyam wala bil insiraf, dan jangan kalian. Cukup ya. Isinya masih panjang tentang itu. Kalau kita saya dapat kajian ba'da subuh, mungkin bisa kita ambil contoh ya. Ini penutup ya. Anak saya Kamilia itu, bapak dan ibu sudah pernah saya katakan, saat ini kan sedang kuliah S3 di Eropa, di Finland. Di Finland itu dekat Arktik, kutub dingin sekali. Tadi malam dia kasih tahu, ini ayah fotoku, pulang selesai sholat tarawih bersama temanku, hampir jam 12 malam. Waktu pulang itu, bertaburan salju setebal-tebalnya. Waktu bapak dan ibu menginjak kaki itu, terbenam kakinya ke dalam salju. Saya tanya bapak, pernahkah kita orang Indonesia menghadapi sholat dengan suasana yang dingin, minus 20 derajat Celcius? Tidak pernah. Jadi, wasta'inu bisabri wassalah. Kemudian ada dikatakan bahwa salat itu adalah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apakah berat bagi orang Indonesia salat? Hampir tidak ada. Saya katakan hampir tidak ada berat salat bagi orang Indonesia. Rumah satu masjid, 1 menit bisa melangkahkan kaki. Kita datang 1 jengkal. Di Eropa itu tidak ada masjid, jauh kita mestinya. Datanglah mereka pergi ke situ di begitu dinginnya. Kita tidak ada. Jadi mungkin nanti kesempatan nanti saya tunjukkan kepada bapak foto-fotonya bagaimana orang di Norway, di utaranya, di Oslo gitu, jam 12 malam matahari masih terang benderang. Dia katakan, kami baru selesai sholat tarawih. Ada orang selesai sholat tarawih tapi matahari terang benderang. Lalu dia tanya saya 3 tahun yang lalu, saya tidak bisa menjawabnya. Jadi matahari hampir 24 jam terus menerus bersinar terang. Jadi saya tanya bapak, kalau begitu kapan bapak buka puasanya? Mata terus matahari. Padahal kita puasa matahari terbit mulai dari subuh sampai dengan matahari terbenam. Ini tidak jam 12 malam, hampir ini. Jadi kapan kami? Nah, solusinya begini. 3 tahun yang lalu saya tidak tahu jawabannya. Kata mufti Mesir, kalian ikuti jadwal waktu di Mekah. Oh, itu rupanya caranya. Jadi, kalau di Mekah sudah berbuka puasa, kalian berbuka puasa. Walaupun mataharinya masih panas, terik. Begitulah. Jadi, kalau di Mekah sudah memulai subuh, ya kalian sudah berhenti puasa. Begitulah caranya. Kita tidak pernah merasakan begitu. Kita tahu betapa cintanya, sayangnya Allah kepada orang Indonesia. Surganya dunia itu Indonesia. Barulah kita tahu setelah kita pergi ke Eropa, ke tempat-tempat yang lain. Benar. Allah, ya Allah, sayang benar Allah pada umat Islam. Tapi kita yang jauh, masjid kita kosong, mereka datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.